This is important. Dan gak banyak orang yang bisa ini. Gak tahu kenapa ya, kebanyakan kalau yang saya perhatikan itu lebih banyak orang itu melihat sisi nggak bisanya atau merendahkannya dibandingkan mengangkat orang tersebut. Ya, jadi secara psikologis, ini ilmu level tinggi ya, ini level tinggi banget nih. Dan kalau Anda perhatikan para pimpinan-pimpinan yang keren itu lolos di bidang ini. Jadi kalau Anda, saya lihat di sini kan Anda itu calon pemimpin semua, betul? Jadi secara psikologis ya, itu orang itu memiliki kebutuhan untuk diakui ya, dan juga memiliki hasrat untuk dianggap penting. Semua orang, everybody. Ya. Nah, disinilah kuncinya ya. Semakin Anda bisa membuat seseorang itu merasa penting, semakin besar juga tanggapan positif mereka terhadap Anda. Jadi, ketika Anda nanti punya perusahaan, ketika Anda menjadi pemimpin, umumnya ya, orang-orang umumnya awam ya, orang-orang level biasa itu adalah semakin tinggi dia akan merasa dirinya semakin penting, betul nggak? Dan akan lebih senang ketika orang itu menghargai dia, wah penting dan sebagainya. Tapi saya titip pesan sama Anda ya, semakin Anda itu menjadi orang besar ya, punya perusahaan atau apapun itu, maka semakin Anda harus bisa membuat orang-orang di sekitar Anda itu merasa mereka itu penting. Anda tahu Steve Jobs yang mendirikan Apple. Kalau Anda, dan beliau itu salah satu motivator yang keren banget ya di perusahaannya, dan selain intuitif, visioner dan sebagainya, kalau Anda perhatikan, ketika dia itu melaunching produk dan sebagainya, dia selalu bilang seperti ini, we have the great teams on the planet. Kami memiliki tim terbaik di dunia ini. Ya kan gitu. Dia menghargai tim-timnya tersebut. Dia angkat. Ya, itu contoh pemimpin yang keren. Bahkan ada kisah menarik ya, ini saya mengambil dari guru saya ya, Vanessa. Judulnya dia ngajar di kursusnya namanya 7 Scientifically Proven Steps to Increase Your Influence. Jadi ini penelitian menarik nih. Di Inggris tahun 1867 itu ada 2 kandidat PM, Perdana Menteri. Ada A namanya Benjamin Disraeli, ya Disraeli dipanggilnya. Yang B adalah William Gladstone, ya Gladstone akhirnya. Nah, dua-dua ini kandidat, dan seperti biasa ya ketika persaingan itu kan hangat ya, panas gitu kan. Nah, ini ada kejadian menarik pada saat itu. Ada seorang wanita yang berkesempatan untuk makan siang, lunch, bersama kedua ini, tapi masing-masing ya. Di hari pertama perempuan ini dia berkesempatan makan bersama Gladstone ya. Kemudian berikutnya dia berkesempatan makan siang bersama Disraeli. Nah, setelah selesai makan siang, wartawan-wartawan penasaran, media-media penasaran ya. Banyak nih ke perempuan ini, Mbak, menurut Mbak, ya, apa yang opini atau pendapat Mbak atau apa yang Anda rasakan berkaitan sama kedua kandidat ini? Ya, kemudian wartawan ini penasaran, apakah apa yang dirasakan oleh Mbak ini akan sama dengan apa yang nanti akan dipilih oleh kerajaan Inggris? Ya. Perempuan ini dia berkata seperti ini. Saya kagum dengan keduanya. Ketika saya makan bersama B dengan Gladstone, saya terkesima oleh beliau. Dan pada saat itu, saya berpikir bahwa dia itu adalah orang yang paling pintar di Inggris. Saya takjub sama dia. Itu pendapat si A, pendapat perempuan ini sama si B. Memang pintar banget, hebat. Kemudian ditanya lagi, kalau si A bagaimana? Ketika saya makan siang sama si A, saya berpikir pada saat itu bahwa saya orang terpintar di Inggris. Nah, menurut Anda, siapakah di antara dua ini yang
akhirnya menjadi Perdana Menteri? A atau B? Ya, memang kalau melihat ya kan menang pemilu, ya oke. Tapi di sisi dari itu, nah kenapa ini menarik? Karena setelah kejadian tersebut, kejadian itu diteliti oleh researcher dan juga oleh para psikolog, ya gitu, tentang personality dari kedua ini. Ternyata Disraeli ini bukan hanya menang dalam election saja, tapi dia itu bisa dibilang termasuk sukses dalam komunikasi bersama tim-timnya dia dan sebagainya. Kenapa? Karena ya ini menurut para ahli tersebut, Disraeli ini tahu salah satu konsep penting, ya, fundamental dalam hubungan sosial, yaitu adalah membuat lawan bicara Anda itu merasa penting, merasa pintar, merasa hebat, dan orang itu jadinya lebih nyaman. Bukan memuji berlebihan ya gitu, tapi proporsional. Ya, dan ini tidak semua orang itu bisa. Jadi saran saya adalah Anda buatlah orang itu merasa penting. Muncul pertanyaan, gimana Kang caranya? Ya, gimana sih cara membuat orang itu merasa penting? Yang pertama adalah dengarkan dia. Ya, ketika ngobrol dengerin. Kalau bisa dengan ekspresi yang memperhatikan. Jadi jangan saya dengerin tapi sambil main handphone, jangan. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah puji dan hargailah mereka, ya, atau dia, tapi proporsional. Nah, jadi kayak misalnya dia cerita apa, ya saya tuh, udah usaha nih bikin kue 3 kali gagal terus, yang keempatnya alhamdulillah berhasil. Ya, nah Anda hebat ya gitu, bisa persisten, bisa tekun di situ. Nah itu jadi sisi positifnya. Kemudian yang ketiga, usahakan gunakan nama atau foto sesering mungkin. Ya, kalau nggak memungkinkan foto, nama juga itu nggak apa-apa. Ya gitu. Wah Anda ya gitu, panggillah dengan namanya. Misalnya Anda dosen nih nanti ya, atau Anda itu punya bawahan atau punya tim, ya panggil namanya. Ya, Mbak Dila, bagaimana kabarnya? Gitu. Gimana kabar hari ini Mbak Dila? Gitu ya. Nama itu dipanggil. Ya, karena orang itu senang ketika namanya itu disebut. Ya. Kemudian kalau memungkinkan foto, ini menarik ya. Tapi kalau Anda perhatikan, misal apa rasanya kalau Anda misalnya Anda mengidolakan seseorang, misal Anda mengidolakan siapa? Misalnya Ridwan Kamil, misalnya ya gitu di Bandung. Ya. Kemudian tiba-tiba Ridwan Kamilnya itu minta foto sama Anda. Ayo kita foto bareng. Seneng nggak? Pasti kan wow gitu kan gitu ya. Nah itu adalah salah satu contohnya. Ya, jadi Anda ya, misalnya ada tim ya gitu di perusahaan Anda, foto bersama, yuk kita foto barengan yuk gitu, foto kekeluargaan udah gitu dipajang. Nah itu juga bisa membuat dia itu merasa ada atau penting. Kemudian tips berikutnya Anda bisa berhenti sejenak sebelum menjawab pertanyaan dia. Ya maksudnya adalah jadi ada saatnya ketika ditanya ya, kemudian Anda seolah berhenti sejenak sebelum menjawab, itu juga memberi kesan bahwa Anda itu memikirkan apa yang dia tanyakan. Ya, misalnya nih, ya, Kang Afif, gimana sih caranya jualan pakai Facebook Ads? Facebook Ads ya. Nah, gitu ya. Jadi ada jeda sejenak, kemudian itu. Jadi seolah saya itu menyimak dari ini Anda, kemudian diulangin lagi. Berikutnya, sering-seringlah ya menggunakan kata Anda, ya, atau dia, atau memanggil namanya dia dibandingkan fokus ke dirinya sendiri. Kemudian ada saatnya misalnya Anda diminta untuk tamu Anda itu diminta untuk menunggu di luar, ya, atau misalnya Anda dosen, kemudian mahasiswa nunggu di luar, Anda harus rapat dulu nih, padahal udah janjian mau bimbingan jam 10, ya, tapi ini berhubung masih ada meeting nih, jadi bagaimana caranya gitu untuk membuat dia merasa penting. Nah, ketika Anda ada kesempatan, misalnya jam 7.15 atau 7.30 itu baru ketemu dia, ya. Kan biasanya mah umumnya udah selesai, ayo masuk. Nah, cuman gitu aja, ya. Itu umum. Tapi kalau orang yang levelnya di atas itu dosen yang mendatangi siswanya. Maaf ya, tadi harus nunggu karena saya ada meeting. Ya, ayo sini yuk, pasti ini ya, gimana rasanya nungguin deg-degan atau kayak gimana? Oh enggak apa-apa, oh ya gitu. Nah, jadi tanya tentang dianya sendiri. Nah, kemudian jadi menyambut ya. Kemudian juga membuat dia merasa penting itu gini. Kalau dalam situasinya publik, ya, kalau tadi kan personal tuh, ya. Kalau publik itu bisa misalnya Anda jadi pembicara, misal saya nih, gitu. Nah, salah satu cara membuat audiens merasa penting itu adalah dengan memperhatikan satu-satu. Cuman kalau online ini susah, ya gitu. Tapi kalau di kelas, ya, itu dengan menatap satu persatu.
Ya kayak misalnya tadi ya di sini ada banyak ya, ada Mbak Alia misalnya ya gitu. Dilihat gitu. Ada siapa nih? Mbak Elma misalnya ya gitu. Ada Mbak Siva ya gitu. Halo, halo, halo Mbak Siva, halo ini. Nah, seperti itu contoh-contohnya ya. Itu. Nah, itu adalah tips psikologinya.